ada satu teaser 101 Dalmatians yang pernah nyaris hilang dari sejarah, dan konsepnya benar-benar aneh untuk ukuran promosi film Disney. Pada sekitar akhir tahun 1995 hingga awal 1996, Disney menayangkan teaser khusus untuk versi live action 101 Dalmatians yang kemudian dikenal sebagai Spotted Landmarks, alih-alih memperlihatkan Cruella atau para anak anjing. Teaser ini menampilkan landmark terkenal seperti Arc de Triomphe, Sydney Opera House, dan Stonehenge yang perlahan berubah menjadi putih dengan bintik-bintik hitam seperti tubuh Dalmatian. Bahkan pada bagian akhir, seluruh dunia digambarkan tertutup pola tersebut. Sebelum logo 101 muncul bersama tagline "This time, the magic is real". Teaser ini kemudian dianggap lost media, meskipun diketahui pernah diputar sebelum Toy Story dan Muppet Treasure Island. Yang menarik, setelah bertahun-tahun dicari, rekamannya akhirnya muncul di internet pada Februari 2020. Jadi, sesuatu yang dulu hanya tersisa dalam ingatan penonton, akhirnya benar-benar ditemukan. Extend leg. 101 Dalmatians. Pada tahun 2008, sebuah video promosi London untuk Olimpiade 2012 tiba-tiba menjadi kontroversi setelah ditayangkan di Beijing menjelang berakhirnya Olimpiade. Video berdurasi sekitar 3 menit itu dibuat oleh Visit London untuk mempromosikan warisan budaya dan daya tarik kota dengan montase berbagai kehidupan, seni, dan landmark London. Masalahnya muncul ketika sebuah karya seni Marcus Harvey yang menampilkan Myra Hindley terlihat secara sangat singkat dalam salah satu adegan galeri. Hindley merupakan salah satu tokoh yang terkait dengan kasus pembunuhan anak-anak yang sangat terkenal di Inggris, sehingga kemunculan potretnya dalam materi promosi London dianggap sangat tidak pantas oleh sejumlah pejabat. Perdana Menteri Gordon Brown dan Wali Kota London Boris Johnson mengecam penggunaan gambar tersebut. Sementara Visit London mengatakan kemunculannya hanya berlangsung sepersekian detik dan berasal dari rekaman galeri yang dibuat beberapa tahun sebelumnya. Setelah kontroversi itu meledak, Visit London menyatakan video tersebut akan ditarik dari penggunaan. Kini rekaman lengkap video itu sulit ditemukan, sehingga materi yang tersisa dan cuplikan pemberitaan menjadi bagian penting dari jejak digitalnya. Kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana sebuah detail yang hanya muncul sesaat dapat membuat sebuah video promosi biasa berubah menjadi salah satu artefak media London 2012 yang paling kontroversial. Pada tahun 2012, Televisa Deportes bekerja sama dengan Sega of America dan 3N Media untuk membuat sebuah seri kapsul televisi dan web bernama Así se juega, Mario and Sonic and Londres 2012. Tujuannya bukan sekadar mempromosikan Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games, tetapi juga menjelaskan aturan berbagai cabang olahraga kepada penonton, terutama anak-anak dan remaja. Setidaknya 17 episode diketahui pernah dibuat dengan durasi sekitar 2 hingga 5 menit dan ditayangkan di Kanal 5 serta situs Televisa Deportes antara 25 hingga 27 Juli 2012. Formatnya cukup unik. Rekaman pertandingan olahraga nyata digabungkan dengan cuplikan permainan Wii, sementara narator menjelaskan aturan setiap cabang menggunakan karakter Mario dan Sonic sebagai ilustrasi. Setelah siaran Olimpiade berakhir, sebagian besar kapsul tersebut menghilang dari internet. Yang masih dapat ditemukan secara terbuka, terutama adalah episode 100 meter planos. Tetapi rekamannya memiliki kualitas rendah dan salah satu salinannya mengalami kerusakan audio. Arsip lama situs Televisa bahkan menunjukkan daftar episode lain termasuk bulu tangkis, anggar, sepak bola, bersepeda, loncat berkuda, lempar lembing, lempar martil, lari 110 meter gawang, dan berenang sinkron. Artinya, yang hilang bukan sekadar satu video, tetapi kemungkinan besar sebagian besar dari sebuah seri promosi yang pernah menjadi bagian kecil dari liputan Olimpiade London 2012. It's me,
me, Mario. Here we go! Pernahkah kamu mendengar tentang iklan permen Indonesia yang ternyata memiliki versi sulih suara bahasa Inggris untuk televisi Filipina, tetapi rekamannya hampir menghilang? Inilah kasus Nano Nano, permen produksi NIMS, perusahaan yang berada di bawah Konimex. Iklan aslinya berasal dari Indonesia dan sudah beredar sejak era 90-an. Salah satu versi yang terdokumentasi bahkan dikaitkan dengan penayangan di RCTI, Jakarta dan SCTV Surabaya pada awal dekade tersebut. Namun, bagi sebagian penonton Filipina, iklan ini dikenang karena versi berbahasa Inggris yang berbeda dengan jingle yang masih diingat sebagai lagu tentang rasa manis, asam, dan asin. Pada 2014, sebuah blog Filipina mencatat bahwa salinan iklan yang tersedia saat itu adalah versi Indonesia, sementara versi bahasa Inggris yang diyakini pernah ditayangkan di Philippine TV belum ditemukan. Bahkan suara pengumuman di bagian akhir iklan yang tersedia dikaitkan dengan Harit Iskandar. Jadi, yang membuat kasus ini menarik bukan karena iklannya benar-benar hilang total, melainkan karena satu versi regionalnya meninggalkan jejak kenangan penonton tanpa rekaman yang dapat diverifikasi. Hingga kini, keberadaan versi Filipina tersebut masih menjadi bagian dari misteri Lost Media, Nano Nano. Pada tahun 2016, menjelang pemilihan Presiden Filipina, sebuah iklan politik yang menyerang Rodrigo Duterte menjadi sangat kontroversial. Iklan berdurasi sekitar 30 detik ini dibayar oleh Senator Antonio Trillanes IV dan menampilkan anak-anak yang memberikan komentar setelah cuplikan ucapan Duterte, termasuk pernyataannya yang kontroversial tentang perempuan, paus, dan kekerasan. Versi televisinya memang masih dapat ditemukan hingga sekarang, bahkan sudah diunggah ke internet pada periode kampanye. Namun, yang menarik dalam kasus ini adalah keberadaan versi audionya. Laporan dari media Filipina menyebut bahwa versi audio iklan tersebut sudah diputar di berbagai stasiun radio sebelum iklan televisinya ditayangkan, sehingga versi radio dan televisi memang merupakan bagian dari kampanye yang sama. Masalahnya, rekaman radio yang benar-benar berasal dari penayangan awal tersebut tidak terdokumentasi sebaik versi televisinya. Jadi, kasus ini bukan berarti iklannya benar-benar hilang, melainkan lebih tepat disebut sebagai jejak versi radio yang tidak terdokumentasi secara lengkap. Kontroversinya sendiri begitu besar hingga pengadilan mengeluarkan perintah penghentian sementara terhadap penayangan iklan tersebut di ABS-CBN. Kayo ang patayin ko! Ulo nyo, kayo ang papatayin ko! Ito ba ang ipapamana natin sa kanila? Ew. Dari 5 kasus tadi, kita bisa melihat bahwa lost media bukan selalu berarti sebuah rekaman benar-benar musnah. Kadang videonya masih ada, tetapi tersembunyi di kaset lama, arsip pribadi, situs yang sudah mati, atau hanya tersisa melalui kesaksian orang yang pernah melihatnya. Dan justru disitulah misterinya dimulai. Dari kelima kasus ini, menurut kamu mana yang paling menarik dan mana yang paling mungkin suatu hari ditemukan dalam versi lengkap? Tulis pendapatmu di komentar karena bisa jadi satu petunjuk kecil dari seseorang justru menjadi awal ditemukannya sebuah media yang selama ini hilang. Dan saya Wala History, terima kasih sudah menyaksikan kisah Lost Media kali ini. Kalau kamu tertarik dengan cerita-cerita sejarah yang terlupakan, misteri arsip, dan media yang pernah hilang dari peredaran, sampai bertemu di kisah berikutnya, karena mungkin masih ada banyak cerita yang belum benar-benar ditemukan.